Saudara-saudara, kita sudah masuk dalam minggu kedua Advent. Renungan untuk kita memasuki minggu kedua Advent ini diambil dari Zakaria 9 ayat 9 dan 10 yang bunyinya demikian. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan, dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Sampai demikian. Saudara-saudara, sebelum kita merenungkan teks Alkitab yang ditetapkan bagi kita dalam Advent minggu kedua ini, saya ingin mengajak kita menyegarkan kembali pemahaman kita tentang apa sebetulnya Advent itu, sebagaimana telah kami sampaikan di pekan yang lalu. Ada 4 makna Advent bagi kita. Yang pertama, Advent adalah kenangan atau ingatan tentang penantian umat Perjanjian Lama di masa lalu akan kedatangan Mesias. Jadi ketika kita masuk dalam minggu-minggu Advent, kita mengingat dan mengenang bahwa umat Perjanjian Lama, para nabi di masa lalu pernah menanti begitu panjang akan kedatangan Mesias yang dijanjikan oleh Allah itu. Dengan demikian, Advent yang pertama itu merujuk kepada masa lalu. Namun makna Advent yang kedua adalah solidaritas akan penantian umat dalam kekinian. Jadi kita umat Tuhan pada masa kini juga sedang dalam penantian. Penantian akan jawaban doa, penantian akan kesembuhan, penantian akan berkat Tuhan, penantian akan pemulihan, penantian akan lawatan Tuhan dalam kekinian, dalam keseharian hidup kita di dunia ini. Pada masa-masa Advent inilah kita menyatukan hati kita. Kita juga adalah umat yang sedang menanti Tuhan dalam kekinian hidup kita. Namun, ada lagi makna Advent yang ketiga, yaitu antisipasi masa depan. Kita juga sedang menanti-nantikan kedatangan Tuhan di akhir zaman. Kedatangan Kristus kembali dengan segala kemuliaannya untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, dan menggenapkan seluruh keselamatan yang telah dikerjakannya untuk kita. Secara personal, hari Tuhan itu boleh juga kita artikan sebagai hari kedatangan Kristus ketika menjemput kita dalam ajal kematian kita. Itulah makna Advent yang ketiga yang merujuk kepada masa depan. Namun ada lagi makna Advent yang keempat. Apa itu? Yaitu persiapan hati, persiapan batin menyambut masa raya Natal. Bapak-bapak gereja kita mengatakan pesta Natal tidak boleh ujuk-ujuk dirayakan, namun harus melalui 4 pekan persiapan, 4 pekan permenungan dan doa, yaitu minggu Advent. Namun kita akui, inilah yang tergerus, bahwa ketika gereja-gereja sangat tidak sabar merayakan Natal secepat-cepatnya, sebanyak-banyaknya, maka Natal-Natal kita dirayakan tanpa persiapan batin, tanpa melalui masa-masa Advent, masa permenungan, masa pertobatan, masa puasa, masa kontemplasi itu. Saudara-saudara, Advent sekali lagi merujuk kepada masa lalu, kenangan, ingatan kita
akan penantian umat di masa lalu akan kedatangan Sang Mesias. Advent juga merujuk kepada masa kini, penantian kita dalam kekinian, dalam keseharian hidup kita, akan lawatan, akan tindakan, akan pertolongan Tuhan dalam masa kini. Namun Advent juga merujuk kepada masa depan ketika kita mengarahkan hati kita kepada kedatangan Kristus kembali dengan segala kemuliaan dan kekuasaannya, sebagaimana kita ikrarkan, kita ucapkan dalam pengakuan iman rasuli Sabat Minggu. Saudara-saudara, apa yang mau kita renungkan di masa Advent yang kedua ini berdasarkan pembacaan dan permenungan kita akan kitab Nabi Zakaria pasal 9 ayat 9 dan 10. Kita akui kitab Nabi Zakaria ini bukanlah kitab yang sering dibaca. Mungkin yang dibaca dari kitab Nabi Zakaria ini hanya pasal 9 ayat 9 dan 10 yang sangat banyak dikutip dalam Perjanjian Baru, yang digubah menjadi nyanyian-nyanyian Advent, nyanyian menyambut Natal. Tapi apa yang bisa kita petik dari sana? Ada 3 hal. Pertama, mari menjalani hidup dengan visi kemenangan Tuhan, kemenangan Sang Raja. Mari kita jalani hidup kita dengan visi kemenangan Tuhan, kemenangan Sang Raja. Konteks ketika Zakaria 9 ayat 9 dan 10 ini disampaikan adalah pasca pembuangan Babel. Jadi umat Israel sudah kembali dari pembuangan Babel selama 70 tahun. Mereka diizinkan oleh Raja Persia, Koresi atau Sirus kembali ke tanah airnya. Namun yang mereka jumpai tanah airnya dalam keadaan puing-puing, termasuk bait Allah. Dan bait Allah sudah mereka bangun. Namun tidak berarti kondisi menjadi mudah. Mereka masih menghadapi kesulitan, mereka dituduh dan difitnah hendak memberontak. Mereka juga menghadapi masa kekeringan yang mengakibatkan gagal panen dan berbagai persoalan lain. Di tengah-tengah kondisi seperti itulah Nabi Zakaria mendapat sebuah visi, mendapat sebuah penglihatan tentang Tuhan yang memasuki kota Yerusalem sebagai raja, sebagai sang pemenang. Saudara-saudara, di tengah kondisi pasca pembuangan yang sangat memprihatinkan itulah Tuhan melalui Nabi Zakaria mengatakan, "Hai putri-putri Sion, hai putri-putri Yerusalem, bersoraklah, bernyanyilah, bergembiralah, lihatlah, rajamu datang." Saudara-saudara, tradisi kuno, raja yang pulang dari peperangan dengan kemenangan akan memasuki pintu gerbang, disambut, dielu-elukan, disambut oleh rakyat. Seperti itulah gambaran yang dilihat oleh Nabi Zakaria. Tuhan memasuki Yerusalem bagaikan seorang raja yang baru menang dari sebuah peperangan. Karena itu, semua masyarakat, semua umat, putri-putri Yerusalem, putri Sion diminta keluar ke jalan menyambut sang raja, mengelu-elukannya sebagai raja yang menang itu. Saudara-saudara, Nabi Zakaria mau mengajak umat pada waktu itu. Tentu sekarang juga umat kita pada masa kini. Di tengah-tengah segala kondisi kita, supaya kita melihat kepada visi raja yang datang dengan kemenangan itu. Supaya kita hidup dalam visi Tuhan yang menang, raja yang menang itu. Ada sebuah pameo, cara kita melihat akan menentukan cara kita bertindak. Cara kita melihat akan menentukan cara kita bertindak. Jika kita melihat diri kita, jika kita melihat diri kita sebagai seorang pecundang, seorang yang terus-menerus kalah, yang ditakdirkan untuk gagal, untuk kalah, tentu kita akan bersikap juga sebagai orang yang kalah terhadap diri kita. Tentu kita tidak akan menghargai diri kita sendiri. Tentu kita tidak akan berbuat sebaik-baiknya, sebab kita sudah merasa bahwa kita adalah orang kalah,
para pecundang itu. Itu juga berlaku ketika kita melihat dunia. Ketika kita melihat dunia ini sebagai tempat semata-mata untuk berbuat kejahatan, maka tentu cara pandang kita, cara kita melihat dunia itu akan memperlakukan juga sikap kita terhadap dunia. Tentu kita akan juga sadar atau tidak sadar akan melakukan hal-hal yang jahat selama kita hidup di dunia ini, karena pandangan kita memang dunia ini adalah tempat untuk melakukan yang jahat. Jika kita melihat hidup kita berakhir dalam kemiskinan, dalam kegagalan, dan dalam keterpurukan, tentu kita juga bersikap dan bertindak seperti orang yang sedang terpuruk, orang yang sedang kalah di titik nadir. Saudara-saudara, di Advent kedua ini, Nabi Zakaria menginspirasi kita untuk menjalani hidup dengan visi kemenangan Tuhan, kemenangan Sang Raja. Kristus Sang Raja itu sudah menang. Dia menang melawan maut. Dia menang melawan dosa. Dia telah mengalahkan dunia ini. Mari kita menjalani hidup kita sebagai murid-murid, sebagai umat Tuhan, Sang Pemenang itu. Saudara-saudara, mungkin bagus juga kita bertanya, bagaimana Yesus melihat dirinya sendiri ketika dia sedang di kayu salib? Bagaimana Yesus melihat dirinya sendiri ketika dia sedang tergantung di kayu salib? Apakah dia melihat dirinya sebagai seorang yang bernasib buruk? Apakah dia melihat dirinya sebagai seorang yang kalah, yang tidak berdaya menghadapi kekuatan dunia ini? Atau dia melihat dirinya sebagai orang yang taat sempurna kepada Sang Bapa? Atau dia melihat dirinya sebagai orang yang menang, mengalahkan kekerasan, mengalahkan kejahatan, sebagai seorang yang menang, yang tidak bergeser dari iman, dari ketaatannya kepada Sang Bapa? Mari kita juga baik juga bertanya, bagaimana Yesus melihat? Bagaimana Yesus melihat realitas kenyataan dunia masa kini? Apakah Yesus melihat dunia masa kini semata-mata sebagai tempat yang buruk? Sebagai tempat di mana hanya ada kejahatan? Sebagai tempat di mana kita tidak mungkin lagi mengadakan perubahan, membuat semua menjadi baik? Atau Yesus melihat dunia ini adalah dunia yang dikasihi Allah, yang terus-menerus dibaharui, yang sangat dicintainya? Saudara-saudara, cara kita melihat menentukan cara kita bertindak. Ketika kita melihat dunia ini, ketika kita melihat kehidupan kita dalam visi Tuhan yang menang itu, maka itu juga akan menuntun kita untuk juga bertindak dan bersikap sebagai seorang pemenang bersama Tuhannya. Itulah yang pertama. Yang kedua, apa renungan bagi kita? Mari kita menjalani hidup ini dengan kekuatan damai Tuhan. Mari kita menjalani hidup ini dengan kekuatan damai Tuhan. Apa kata Nabi Zakaria? Lihatlah, Rajamu datang kepadamu. Lihatlah, Rajamu datang kepadamu. Dia nggak katakan, lihatlah penderitaanmu, lihatlah dirimu, lihatlah keterpurukanmu, lihatlah dosa-dosamu, lihatlah kesialanmu. Dia tidak mengatakan itu. Dia katakan, lihatlah Rajamu yang datang kepadamu. Dia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Ia akan melenyapkan kereta-kereta perang dari Efraim. Dia akan melenyapkan kuda-kuda yang dipakai untuk peperangan dari Yerusalem. Dia akan melenyapkan busur panah yang dipakai untuk bermusuhan, untuk berkonflik, untuk berperang. Dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Saudara-saudara, kuda pada masa lalu adalah binatang yang dipakai menjadi alat peperangan. Pada masa lalu, orang belum mengenal tank, belum mengenal helikopter, belum mengenal roket. Orang memakai kuda.
memakai kereta yang ditarik oleh kuda untuk berperang. Dan kuda itu adalah lambang keperkasaan, lambang kegagahan. Namun rupanya sang raja yang dilihat oleh Nabi Zakaria bukan raja yang suka kepada peperangan, dan juga bukan raja yang terpesona kepada kegagahan kuda, kepada simbol-simbol keperkasaan, simbol-simbol peperangan, permusuhan. Dia lebih suka kepada simbol damai, kepada keledai, kepada kelemah lembutan. Saudara-saudara, beberapa abad sebelumnya kita mendengar juga visi transformasi alat-alat perang menjadi alat-alat damai itu dalam kitab Nabi Mika. Mika 4 ayat 3 dan 4. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak, dan mereka akan menempa tombak-tombaknya menjadi pisau-pisau pemangkas. Pedang dan tombak adalah alat peperangan. Mata bajak dan pisau pemangkas adalah alat pertanian, alat kehidupan. Nabi Mika melihat sebuah visi transformasi dari energi dari alat perang menjadi alat damai, alat kehidupan. Saudara-saudara, apa yang dikatakan ini adalah kebalikan dari pepatah Roma yang sangat terkenal itu, si vis pacem para bellum. Siapa yang menghendaki damai, bersiap-siaplah untuk perang. Jadi ada pepatah Roma yang mengatakan, siapa yang mau menginginkan damai, siapkanlah semua kekuatan perang. Maksudnya supaya orang lain tidak akan menyerang kita. Tetapi visi Nabi Zakaria, visi Nabi Mika justru adalah damai sejati. Ketika alat perang, ketika energi untuk bermusuhan, ketika energi untuk membunuh itu ditransformasi dan diubah menjadi alat, menjadi energi kehidupan. Dan pada masa Advent ini, kita diajak untuk berkontemplasi tentang damai yang sejati itu, tentang transformasi konflik menjadi kasih itu, transformasi permusuhan menjadi damai yang sejati itu. Bukan sekedar gencatan senjata, bukan cuma sekedar status quo untuk tidak saling menyerang, tetapi sebuah damai sejati ketika alat-alat, ketika energi, ketika uang, dana untuk permusuhan ditransformasi menjadi energi, menjadi alat, menjadi biaya untuk kehidupan, untuk kesejahteraan. Saudara-saudara, kita mendengar kembali doa seorang kudus, Fransiskus dari Assisi. Jadikanlah kami alatmu, supaya di tempat kebencian kami membawa damai. Di tempat kebencian kami membawa damai. Di tempat gelap kami membawa terang. Di tempat keraguan kami membawa iman. Di tempat kesesatan kami menunjukkan jalan. Saudara-saudara, pada masa Advent ini kita disadarkan betapa dunia, betapa masyarakat kita, betapa gereja kita sangat kehausan, sangat kekurangan damai sejati itu. Masyarakat kita, negeri kita, dunia kita kekurangan para pendamai, juru damai itu. Dan kita diajak untuk menjadikan visi yang dilihat oleh Nabi Zakaria, Raja Damai yang datang itu, mengajak kita untuk melihat ketika Kristus menjadi Raja, ketika kita izinkan Kristus menjadi penguasa, menjadi Raja dalam kehidupan kita, maka Dia akan mentransformasi permusuhan, peperangan menjadi damai, mentransformasi kematian menjadi kehidupan. Yang ketiga, apa yang menjadi renungan Advent kita? Mari kita jalani hidup ini, belajar dari kerendahan hati, dari kesederhanaan Tuhan, Sang Raja itu.
Mari kita jalani hidup ini dengan belajar dari kerendahan hati, dari kesederhanaan Tuhan Sang Raja itu. Saudara, mungkin baik juga kalau kita berandai-andai. Andaikan Yesus masih hidup sebagai manusia, seperti dia hidup di Palestina 2000 tahun yang silam. Andaikan dia hidup sekarang bersama kita, menjadi tetangga kita, tinggal di sebelah rumah kita, menjadi anggota satu gereja dengan kita, satu persekutuan dengan kita. Bagaimana gaya hidup Yesus itu? Seandainya Yesus itu hidup menjadi tetangga kita sekarang, saudara kita, sahabat kita, anggota persekutuan kita, anggota gereja kita, bagaimana gaya hidupnya? Apakah dia memilih gaya hidup yang bermewah-mewah? Apakah dia setiap saat mengganti gadgetnya? Apakah dia setiap saat menghambur-hamburkan uangnya, memamerkan kemewahannya? Atau dia memilih hidup ugahari, hidup sederhana, hidup rendah hati? Saudara-saudara, seorang raja sejak dulu, seorang raja sampai sekarang, selalu bergelimang dengan kemewahan, kekayaan, kesemarakan, kebesaran, kemegahan. Namun, sang raja yang dilihat dan diberitakan oleh Nabi Zakaria itu datang dengan penampilan sebaliknya. Dia datang dalam kerendahan. Dia datang dalam kebersahajaan, dalam kesederhanaan. Bagaimana kita menyikapi seorang raja yang datang dalam kerendahan, bahkan datang dalam penderitaan, dalam kesederhanaan hidupnya? Ada dua masalah. Pertama, kita sangat sulit bila kita jujur. Kita sangat sulit mempercayakan hidup dan masa depan kita kepada seorang raja yang tampil begitu sederhana, merendah, apalagi menderita. Kita lebih mudah menyerahkan dan mempercayakan hidup kita kepada seorang raja yang tampil kuat, perkasa, megah, besar, daripada seorang raja yang tampil begitu sederhana dan merendah. Ada pameo dalam masyarakat Batak kita, mangun sande, tuhau na bolon. Bagaimana mungkin kita mau menyandarkan hidup kita pada seorang raja yang tampil sangat rendah, ringkih, bersahaja, seperti kata Yesaya 53. Ia tidak tampan, semaraknya pun tidak ada. Dia tampil bagaikan tunas di tanah kering. Sangat sulit. Tetapi baiklah saudara dan saya sadar, seperti itulah Kristus yang datang, sang raja itu. Dia memilih jalan kerendahan dan kesederhanaan. Yang kedua, sangat sulit meneladani dan mengikut gaya hidup seorang raja dalam kebersahajaan dan kesederhanaan. Sebab itu bertentangan dengan logika, dengan nafsu dengan nafsu hedonis kita. Lebih mudah mencontoh seorang raja yang berfoya-foya, yang menghambur-hamburkan uangnya, seorang raja yang hidup bergelimang dengan kemewahan, daripada mencontoh gaya hidup seorang raja yang hidup dalam kesederhanaan atau keugaharian. Saudara-saudara, renungan hari ini menantang kita bukan cuma sekedar mengagumi kerendahan, kesederhanaan Tuhan Sang Raja itu, tapi menantang saudara dan saya memeriksa ulang gaya hidup kita sendiri, gaya hidup keluarga kita, gaya hidup personal kita, juga gaya hidup gereja kita. Saudara-saudara, sejauh mana
kita percaya sejauh mana kita sedang mencontoh gaya hidup Sang Raja yang datang dalam kerendahan dan kesederhanaan itu. Atau jangan-jangan kita tidak menyukai, kita tidak percaya, dan kita tidak mau mengikutnya. Amin.